Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ayo Belajar Channel. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, jangan lupa klik like dan subscribe video ini ya. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang simple past tense. Pengertian simple past tense. The simple past is used to talk about activities that began and ended in the past. Jadi kalimat simple past tense itu digunakan untuk membicarakan tentang kejadian atau aktivitas atau kegiatan yang dimulai dan berakhir pada waktu lampau. Jadi waktunya sudah berlalu ya, bukan saat ini atau bukannya akan datang. Jadi waktunya itu sudah terjadi. Sebagai contoh kata keterangan waktu yang digunakan dalam kalimat lampau yaitu ada yesterday, kemarin, last week, minggu lalu, 1 hour ago, 1 jam yang lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, in 1989, di tahun 1989. Jadi maknanya lampau ini adalah waktu sebelum sekarang. Nah, jika sesuatu dimulai dan berakhir 5 menit yang lalu, nah itu sudah dinamakan waktu lampau ya, walaupun 5 menit yang lalu, 3 menit yang lalu, 1 detik yang lalu itu sudah berlalu. Jadi itu namanya waktu lampau. Penggunaan kalimat simple past tense yaitu completed action in the past. Jadi membicarakan tentang kejadian yang telah selesai pada waktu lampau. Contohnya, I saw a movie yesterday. Saya melihat sebuah film kemarin. Nah, penggunaan kalimat simple past tense itu menggunakan kata kerja atau verb yang kedua ya, yaitu verb satunya dari saw itu ya kan see ya, verb duanya saw. Nah, jadi penggunaannya itu menggunakan verb kedua, dan kata keterangan waktunya menggunakan kata keterangan waktu yang sudah berlalu juga. Contohnya di sini yesterday. I saw a movie yesterday. Saya melihat sebuah film kemarin. Penggunaan kalimat simple past tense yang selanjutnya yaitu a series of completed action. Jadi untuk membicarakan tentang rangkaian kejadian yang telah selesai. Sebagai contoh, I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. Saya selesai bekerja, berjalan ke pantai, dan menemukan sebuah tempat yang bagus untuk berenang. Penggunaan yang selanjutnya yaitu single duration, yaitu sebuah durasi waktu yang dimulai dan berhenti dalam waktu yang lampau juga ya. Contohnya, I lived in Brazil for 2 years. Saya tinggal di Brazil selama 2 tahun. Jadi mulainya juga dulu dan berakhirnya juga waktu dulu. Penggunaan yang selanjutnya yaitu habit in the past. Jadi kebiasaan di waktu lampau. Sebagai contoh, I studied French when I was a child. Saya belajar bahasa Prancis ketika saya anak-anak. Ketika kita ingin menggabungkan 2 kalimat dan yang satunya itu klausa. Nah, klausa itu apa? Klausa adalah kelompok kata yang mempunyai arti tapi bukan kalimat yang lengkap. Sebagai contoh, when class began, ketika kelas dimulai. Nah, ini kan kalimatnya masih belum lengkap ya. Nah, jadi jika ada sebuah klausa, maka klausanya itu diawali dengan kata when-nya, pakai kata when ya. Contoh, when I paid her $1, she answered my question.
ketika saya membayarnya $1, dia menjawab pertanyaanku. Nah, kalimat ini juga bisa dibalik ya. Jadi kalimat yang kedua kita taruh di depan. She answered my question, when I paid her $1. Jadi kata when-nya itu tetap mengikuti di kalimat klausanya itu ya. Jadi bukan di kalimat lengkapnya tapi mengikuti klausa. Yang selanjutnya kata kerja kan ada dua ya. Yang pertama regular verbs. Regular verbs itu kata kerja yang beraturan. Nah, jika ada kata kerja yang beraturan, maka di kalimat lampaunya itu hanya diakhiri dengan akhiran ed. Contohnya walk, nah plus ed belakangnya, walk, stay, stayed, arrived. Jadi tinggal tambahkan akhiran ed jika kata kerjanya itu kata kerja beraturan. Yang kedua yaitu irregular verbs, kata kerja tidak beraturan. Kalau kata kerja yang tidak beraturan itu harus diingat ya, karena kata kerjanya itu tidak diakhiri dengan ed. Jadi antara verb 1 dan verb 2-nya itu berbeda. Contohnya I eat breakfast every day. Nah, ini kalau dalam kalimat present tense, kata kerjanya kan menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb 1 ya. Yaitu di sini verb 1-nya eat. Nah, kalau kalimat past tense itu menggunakan verb kedua. Yaitu tadi verb 1-nya eat, verb 2-nya menjadi ate. I ate breakfast this morning. Saya sarapan pagi ini. Nah, pagi ini waktunya sudah berlalu ya kalau kalian ngomongnya di siang hari. Bentuk negatif kalimat simple past tense yaitu rumusnya subject plus did not plus verb 1. Jadi penggunaan verbnya itu verb 1 kalau dalam bentuk negatif. Contohnya Jim did not work yesterday. Jim tidak bekerja kemarin. Penggunaan kalimat tanyanya. Kata did-nya yang tadi digunakan di kalimat negatif. Nah, kita taruh kata did di awal sebelum subject. Contohnya, did you eat breakfast yesterday? Nah, did-nya di sini diartikan apakah ya? Apakah kamu sarapan kemarin? Cara menjawab kalimat tanya simple past tense jika kata tanyanya diawali dengan kata did. Nah, jawabannya itu singkat ya. Bisa yes, bisa no. Nah, cara menjawab dengan yes. Yes, subjeknya dulu apa? Subjeknya misal I, lalu diikuti dengan kata tanyanya yaitu did. Yes, I did. Jika no gimana? No, subjeknya I, terus did dan not. No, I did not. Bisa disingkat didn't. No, I didn't. Kesimpulannya, rumus kalimat simple past tense di kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya adalah sebagai berikut. Sekian pembahasan tentang kalimat simple past tense. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.